Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sekarang ingat pada Tuhan? Ingat pada Allah? Di sini kita harus jujur. Karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya, nama Tuhan, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, kenapa pertanyaannya seperti itu? Yang tadi di awal, karena banyak sekali orang itu yang beribadah maupun di luar ibadah, orang itu cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Tuhannya atau kepada Allahnya. Sahabatku, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus vakum bidoahir, memakai hukum sesuai dengan fakta. Dan yang ketiga, memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati yang biasa, istilahnya yang bainahum, ini takutnya akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Dan ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah, kepada Tuhan. Karena di sini ya, kita ini terus dipantau, diamat-amati. Jangan sampai kita lalai, termasuk orang yang lalai. Jangan sampai kita lupa kepadanya. Dan masih banyak sekali ayat yang menerangkan, yang menyuruh kita jangan sampai lupa kepada Tuhan. Contohnya di surat ke-33 ayat 41. Di sana Tuhan memberi perintah kepada kita sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya ingat. Nah, kalau ini dikaji, ditafakuri secara mendalam, pasti kita ini ya pasti akan terpanggil secara spontan. Kita ini akan mengusahakan supaya kita terus berusaha menerus ya untuk ingat kepada Tuhan. Ini sering ada di salah satu sholawat yang suka kita baca, yang awalnya Allahumma sholli sholatan, itu kan ujungnya itu di sana kita ini harus terus mengingat Allah, ingat kepada Tuhan, fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Nah, yang itu ingat kepada Tuhan itu harus sebilangan nafas dan kedipan mata. Nah, ini sahabatku, kami terus mengingatkan dengan ilmu makrifat ini agar kita terus bisa mengingat Allah, bisa bermakrifat terus
ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini urusan zikir. Nah, tadi kan di dalam ayat itu ada istilah zikir itu kan uzkur, fadhkur. Nah, zikir di sini kan artinya ingat. Nah, ingat ini adalah pekerjaan hati. Sedangkan hati ini kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan. Kebanyakan kan zikir ini hanya di lisan orang-orang itu. Nah, beda. Zikir ini urusan hati. Karena hati ini bisa ingat kalau ada pemberian dari panca indera, seperti dari telinga misalnya ya, pendengaran, dari mata, penglihatan. Nah, kalau tidak ada pemberian, si hati ini tidak akan ada di dalam hati ini. Coba kita rasakan saja. Bisa ingatkah kita pada yang belum kita ketahui, pada yang belum kita dengar? Itu kan kita tidak mungkin. Jadi hati ini adalah tempat untuk kita berzikir. Karena mata tidak bisa untuk melihat Tuhan. Pendengaran, karena Tuhan ini, Allah ini beda seperti makhluknya. Mukhalafatun lil hawadisi, beda dengan semua yang diciptakan Allah. Nah, jadi bagaimana ini? Nah, di sini kita harus benar-benar, karena ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Ya. Nah, jangan sampai kita salah menafsirkan. Seperti pendengaran dan penglihatan tadi. Ya, di sini bukan penglihatan yang sebagaimana kita melihat dengan dua mata ini, mendengar dengan dua telinga ini. Itu kan disebutnya su'aul basiroh. Ada 3 istilahnya. Ada su'aul basiroh, pandangan itu ya. Ada ainul basiroh, ada hakul basiroh. Kalau su'aul basiroh ini untuk melihat yang johir, seperti gunung, laut, pohon misalnya ya, hewan dan makhluk-makhluk lainnya. Nah, untuk bermakrifat kepada Allah ini ya, memakai ainul basiroh dan hakul basiroh. Untuk mata tidak bisa. Nah, kita ya di sini akan menyusun kembali dari awal ya, agar kita bisa lebih enak ya untuk menyusun gitu ya. Para sahabatku tinggal pantau saja ya dari awal, nanti akan kami susunkan agar kita bisa makrifat kepada Allah ya, dengan pondasi, dengan dalil gitu ya, sesuai hukum anjuran dari Allah, Rasul, dan para ulama ya, para ulama arif billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita semuanya. Semoga berkah. Nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa di like, berkomentar, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan. Salam tilawah semesta.